Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah. Sungguh senang rasanya pagi hari ini kita boleh kembali hadir dalam persekutuan kita. Kita boleh menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu yang sudah kita lewati. Dan saya percaya kita dipenuhi dengan sukacita. Ada kerinduan tersendiri untuk menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Kor penyembahan yang mengatakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dan kita akan masuk dalam doa. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang hebat dan perkasa dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini, itu semua oleh karena kasih setia dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena hari ini kami boleh hadir bersama-sama di hadirat-Mu. Terima kasih oleh karena kekuatan pertolongan Tuhan yang sudah dinyatakan. Dan kalau kami boleh bersama ada dalam rumah Tuhan, ada dalam persekutuan di rumah kami masing-masing, biarlah kami dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan rasa syukur, oleh karena kami boleh melihat karya dan kemurahan Tuhan selalu dinyatakan bagi kami. Pagi ini secara khusus kami mengingat bagi
Mayor Jonggi Sibarani. Tuhan, kiranya Engkau melawat hamba-Mu. Engkau jamah dan pulihkan keadaannya. Kami tahu bahwa kasih setia Tuhan akan dinyatakan. Tuhan akan memberi kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan lainnya, mereka yang tidak dapat hadir di rumah Tuhan ataupun beribadah bersama-sama baik di dalam rumah Tuhan maupun dalam ibadah online. Tuhan kiranya memberkati, menolong kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh melihat bahwa ketika mereka terus mencari dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan terus memberkati dan menolong kehidupan mereka. Rangkaian ibadah pagi hari ini secara khusus dalam peringatan Hari Ibu, kami mau bawa dan serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini kami boleh menikmati berkat-Mu. Nama Tuhan diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Seperti yang saya sudah sampaikan dalam doa, pagi hari ini secara khusus kita mengingat bagi Mayor Jonggi Sibarani yang sebenarnya hari ini mereka mengambil bagian dalam pelayanan dalam peringatan Hari Ibu. Tapi tadi pagi Ibu menelpon dan memberitahukan bahwa mereka ada di Rumah Sakit Bungsu, di mana perlu pemeriksaan lanjutan untuk Bapak dalam kesehatannya. Saya percaya hal itu tidak menghalangi kita untuk tetap bersuka cita. Kita rindu untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Mari bersama kita akan menyimak pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur 139. Mazmur 139. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Kita akan membaca secara bergantian. Mazmur 139. Ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Saya terlebih dahulu kemudian saudara sekalian. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita menyanyikan pujian nomor 2, Besar Setiamu, Besar Setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama.
karena kemurahan-Nya kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh kuat karena Tuhan. Kita boleh menjalani hari lepas hari hanya karena anugerah Tuhan. Siapakah kita? Kita adalah manusia yang lemah dan penuh dengan dosa. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Dalam beberapa minggu ini kita dikejutkan dengan banyak berita. Di India dengan kasus COVID yang meningkat. Bagaimana masyarakat di sana begitu kesulitan menghadapi kematian yang terus-menerus dan tiba-tiba. Bahkan beberapa hari lalu kita dikejutkan dengan kepergian seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal dan dekat. Seorang pendeta muda yang kita berpikir cukup kuat dan energik. Tapi toh tidak lepas dari kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita patut bersyukur jika masih ada kesempatan bagi kita untuk datang dalam persekutuan, untuk bersama-sama hadir menikmati berkat Tuhan. Saya percaya kita boleh melewati semuanya oleh karena Tuhan menyertai dan menolong kita, memberi kesempatan bagi kita untuk tetap menikmati kehidupan ini. Karena itu pagi hari ini, secara khusus dalam peringatan Hari Ibu, saya memberikan 2 kesempatan. Yang pertama kepada seorang bapak atau suami yang rindu atau ingin berbagi bagaimana perjalanan hidup bersama dengan orang yang dia kasihi. Sosok seorang ibu, seorang istri dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Sudah kita nyanyikan Korea mengatakan besar dan perkasa Allah kita. Kesempatan diberikan kepada seorang suami atau seorang bapak yang rindu ingin berbagi dan menyaksikan bagaimana kehadiran ibu, arti kehadiran ibu dalam keluarga dan rumah tangga. Dan nanti yang kedua saya memberikan kesempatan bagi seorang ibu yang ingin menyaksikan bagaimana kehidupannya, tuntutan, tekanan yang harus dihadapi dalam menjalani hidup ini. Tentu tidak mudah. Itu sebabnya Bala Keselamatan memiliki waktu yang istimewa untuk menyampaikan, mengungkapkan terima kasih kepada seorang ibu. Sehingga saat-saat demikian terus mengajar kepada kita bagaimana seharusnya kita menghargai, mengasihi ibu atau istri dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan terlebih dahulu Korea mengatakan besar dan perkasa Allah kita. Ya. Mari kita nyanyikan dengan sukacita. Kita ingin memuliakan Tuhan dengan puji-pujian kita. Puji
Ya, seorang ibu terlebih dahulu. Bagus juga. Kadang-kadang, Mak, aduh capek. Masalah apa? Saya juga capek sama bekerja. Saya bersyukur pada Tuhan, saya kasih kekuatan sama Pak Agus. Saya mau nyanyi pujian sama Pak Agus. Oke, baiklah. Kita akan dengarkan duet romantis pagi ini. Pak Agus dan Ibu Nyai. Saya persilakan. Kerinduan untuk senantiasa bersama dengan Roh Kudus, Roh yang rahman, tinggallah dalam kehidupanku agar tetap kuat, tetap dapat menjalani kehidupan ini. Saya khusus sebagai seorang ibu tentu tidak mudah ya, apalagi seusia Ibu Nyai. Ya, rasa lelah, letih mengerjakan tugas-tugas dalam rumah tangga, juga dalam pekerjaan di luar rumah. Tapi biarlah kekuatan dari Tuhan akan senantiasa memampukan. Saya persilakan saat ini dari seorang bapak atau suami. Siapakah kira-kira yang rela memberikan waktunya untuk menceritakan ya bagaimana pertolongan Tuhan untuk istri atau ibu kekasih. Haleluya. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena selama ini saya telah diberi banyak berkat oleh Tuhan. Terutama Tuhan sudah memberikan kepada saya seorang istri yang baik, yang menjadi ibu yang sangat baik untuk anak-anaknya. Ini merupakan berkat terindah yang saya terima dari Tuhan. Kami bisa melalui hidup dan kehidupan ini dengan segala suka dukanya, kebahagiaan kami jalani dalam kehidupan berumah tangga, sukacita, pertengkaran, apapun kami geluti bersama, dan kami selesaikan semuanya secara bijak. Kami bawa dalam doa setiap pergumulan dan kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena
sekali lagi Tuhan telah memberkati kami dengan seorang istri yang baik dan seorang ibu yang bijaksana bagi anak-anaknya. Ketika sebagai seorang lelaki, sebagai seorang pria, sebagai seorang ayah, dengan segala kelebihan maupun kekurangannya, saya merasakan bagaimana istri kami bisa menutupi kekurangan atau kelemahan yang kami hadapi atau yang kami punya, terutama dalam menghadapi anak-anaknya. Terima kasih Mama, terima kasih Ibu, karena ketika seorang pria dengan sifat temperamennya yang lebih tinggi, ketika kami ingin marahnya meledak terhadap anak-anak, dia bisa menenangkan baik kami sebagai suami maupun anak-anak. Dan biasanya seorang anak itu lebih dekat kepada ibunya dan ibulah yang kemudian menenangkan baik suami maupun anak-anaknya. Dan selama ini juga harus saya akui bahwa kedua anak saya memang lebih dekat kepada ibunya. Tidak berarti membuat saya harus cemburu, tetapi saya bersyukur bahwa seorang ibu yang baik dan bijaksana telah banyak berkorban. Mulai dari masa kami bekerja, ketika kami mulai menikah, istri saya sudah membuat keputusan dia berhenti bekerja, berhenti mengajar di salah satu sekolah di jalan ini ya, di Jalan Pahlawan, mengajar bahasa sastra Jepang, untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Tadinya saya sedikit terkejut, kenapa? Karena karirnya hilang begitu saja, tapi dia bilang saya ingin membina rumah tangga, mengasuh anak-anak dengan sepenuh hati. Dan saya sangat menghargai itu, dan sekarang sekian puluh tahun terlihat hasilnya. Saya bersyukur karena pengorbanan, waktu, dan semua dedikasinya telah menghasilkan sesuatu yang baik. Terima kasih Mama. Terima kasih. Selamat Hari Ibu. Kiranya Tuhan selalu memberkati para ibu dan semua ibu yang ada di Korps 3 maupun Bala Keselamatan dan ibu-ibu yang ada di dunia pada umumnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Iya. Terima kasih ungkapan hati seorang suami, seorang ayah bagi ibu atau istri dalam keluarga dan rumah tangga. Pengorbanan yang cukup luar biasa dari seorang wanita. Itu sebabnya Bala Keselamatan benar-benar ingin menunjukkan penghormatan dan terima kasih. Karena kalau tidak ada ibu-ibu yang hebat, tidak ada istri-istri yang hebat, maka tidak ada jemaat yang hebat, ya. Saudara bisa bayangkan seandainya seorang istri atau seorang ibu masa bodoh dengan kehidupan anak-anak dan keluarganya, maka tidak ada anak-anak muda yang duduk di sini untuk menjadi berkat, untuk turut melayani, untuk bersama-sama hadir dalam persekutuan, untuk menjadi bagian dalam keluarga kerajaan Allah. Itu sebabnya kita berterima kasih karena pengorbanan mereka yang begitu luar biasa. Seringkali saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari anak-anak sekolah minggu. Ya, apalagi secara online begini mereka juga kadang-kadang harus mendampingi anaknya. Sudah dari hari Senin sampai hari Sabtu mendampingi sekolah. Sekarang hari Minggu mereka harus mendampingi juga ketika ada kegiatan sekolah minggu atau prajurit muda. Yang tugasnya sebenarnya adalah tugas guru sekolah minggu. Tapi dengan penuh kesabaran, para ibu mengambil bagian untuk turut mengajar agar anak-anak mau mendengar firman Tuhan, agar anak-anak duduk manis. Itu tidak mudah ya. Karena kadang-kadang harus, ayo duduk sini, masih mau main. Nah, dengan kesabaran seorang ibu berusaha membujuk anaknya
Gak apa-apa, sebentar saja kita dengar firman Tuhan, kita nyanyi tuh, kakaknya nyanyi di sana. Saya melihat bagaimana ibu-ibu berusaha berkorban sedemikian rupa untuk mengajar anak-anaknya mengenal Tuhan Yesus sejak mereka masih dini. Dan itu semua karena ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang takut akan Tuhan, para istri yang menjalankan tugas pelayanan mereka dengan penuh kesungguhan hati. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian yang sudah diberikan. Kita akan nyanyi. Korea mengatakan, hari ini kurasa bahagia. Sesudah itu, seorang anak muda yang baru datang dari Sulawesi Tengah, yang memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, saat ini sedang dalam proses menjadi seorang orang muda terpanggil. Nanti dia akan memperkenalkan diri dan akan menjadi bagian dalam pelayanan kita di Korops 3 Bandung. Kita nyanyi terlebih dahulu, hari ini kurasa bahagia. Mari kita bersukacita karena kita merasakan kebahagiaan karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Saya bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri di Gereja Korops 3 Bandung. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari, bisa dipanggil Mayang. Saya berasal dari Toro dan Korops saya Korops Nente Baru Toro. Saya mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk tetap setia mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dan saya sedang beradaptasi di PSTW Senjarawi Bandung. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Ini OMT Mayang Sari, jangan salah ya, ada penyanyi Mayang Sari. Saya percaya suaranya juga akan sama bagusnya dengan penyanyi Mayang Sari. Ya. Nah, terima kasih untuk kesediaannya pagi ini memperkenalkan diri dan kita menyambut kehadiran saudara kekasih kita untuk turut bersama-sama bergabung dalam pelayanan baik di Korops 3 Bandung maupun di PSTW Senjarawi, akan menjadi berkat dalam seluruh kegiatan pelayanan yang ada. Tuhan kiranya memberkati. Sebagai akhir kesaksian kita bersama pagi ini, kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Ya, ini pujian lagu-lagunya disusun oleh Mayor Marlin Sibarani. Ya, tidak menyangka kalau pada akhirnya suami harus mengalami sakit. Dan jika saat ini sedang online mungkin mendengarkan ibadah ini, maka biarlah ini menjadi obat yang menghibur dan menguatkan Mayor Jonggi Sibarani bahwa hati yang gembira adalah obat. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita.
bagi kita yang sudah mendengarkannya. Saya percaya hari ini hati yang gembira dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Lepas dari setiap keadaan atau pergumulan yang kita alami. Ketika kita datang kepada Tuhan, hanya satu yang kita rindukan. Hati yang dipenuhi sukacita. Hati yang dipenuhi dengan kekuatan Tuhan. Yang akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 34. Merdu bunyi nama Tuhan. Sementara pujian ini kita nyanyikan, kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita. Nyanyian nomor 34. Merdu bunyi nama Tuhan bagi anak Allah. Menghilangkan duka cita dan ketakutan. Sementara pujian ini kita nyanyikan, kita diberi kesempatan membawa persembahan kita. Kita pun begitu mengasihi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita siapkan hati kita. Kita rindu agar hanya Tuhan yang bertahta dalam pikiran kita, dalam hati dan kehidupan kita.
Persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus sendirilah yang akan hadir dan berbicara dalam hidup kami. Sehingga bagian-bagian firman yang kami dengar pagi ini akan membawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Untuk dapat terus bersyukur, terus memuliakan nama Tuhan karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih pagi ini pun kami diberikan kehormatan, kesempatan yang indah untuk turut melayani Tuhan melalui persembahan yang kami telah berikan. Engkau sudah memberkati usaha pekerjaan kami. Engkau sudah memberkati keluarga dan rumah tangga kami. Tuhan, kiranya Engkau terima setiap persembahan yang telah diberikan dengan penuh kasih oleh umat Tuhan. Pagi ini secara khusus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bagi saudara-saudara kami, kaum muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tuhan kiranya akan memberkati dan memampukan mereka untuk melewati masa puasa ini. Mereka boleh menikmati berkat kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, secara khusus dalam penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus berikanlah hikmat dan bijaksana, memampukan pemerintah bangsa dan negara kami untuk dapat menanggulangi segala sesuatu yang terjadi. Sekalipun saat ini sedang dikhawatirkan adanya kenaikan atau lonjakan para penderita COVID. Tuhan, Engkau lindungi bangsa kami. Ulurkanlah belas kasihan-Mu Tuhan. Tolonglah bangsa kami untuk melewati saat-saat yang sulit ini. Ketika kami mendengar berita kiri kanan kami, keadaan bangsa-bangsa lain yang juga saat ini sedang menghadapi lonjakan COVID yang cukup tinggi. Biarlah kiranya Tuhan akan memberikan ketenangan kepada bangsa kami untuk dapat fokus mengendalikan diri melalui protokol kesehatan. Sekalipun mungkin sedang mempersiapkan diri untuk saat-saat yang begitu berbahagia dan menyenangkan dalam perayaan hari raya. Tapi kami terus diingatkan untuk menjaga segala sesuatu. Karena kami tahu bahwa dengan hikmat Tuhanlah yang akan memampukan kami untuk jauh daripada wabah penyakit ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi pemimpin Bala Keselamatan. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang saat ini harus isolasi mandiri. Bahkan Letnan Kolonel Albert Sarimin saat ini harus dirawat di rumah sakit. Juga beberapa hamba Tuhan lainnya harus menjalani isolasi mandiri. Oh Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Tuhan kiranya akan menjaga, memberi kekuatan kesehatan yang sempurna. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan di Korps 3 Bandung. Tuhan tolonglah. Kami tahu ada di antara mereka yang terus berupaya sedemikian rupa untuk berjuang mempertahankan kehidupan mereka di tengah keadaan yang sulit. Kiranya Allah hadir memberikan pengharapan kepada mereka. Meyakinkan mereka bahwa apapun yang sedang terjadi saat ini, Tuhan begitu mengasihi umat-Mu. Dan biarlah mereka tetap bersandar dan menyerahkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Mereka juga sedang mengalami persoalan di tengah rumah tangga dan keluarga mereka, Tuhan. Oh Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan. Sehingga apapun yang sedang terjadi dan sedang mereka hadapi saat ini, tidak membuat mereka undur dari Tuhan. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan begitu sempurna akan menolong, menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Pelayanan di PSTW Senjarawi pun kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu, para kandidat, para karyawan, juga opa-oma yang dilayani. Biarlah berkat Tuhan juga akan dinyatakan. Secara khusus Engkau tetap kirimkan donatur dan simpatisan untuk mendukung pelayanan yang ada. Tuhan memberkati mereka di tengah keadaan yang sulit saat ini. Mereka tetap berbagi dan tetap memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang ada.
Dan kami percaya bahwa ketika mereka mau berbagi dengan penuh kasih, maka berkat Tuhan juga akan dinyatakan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa di surga, kami siapkan hati kehidupan kami saat ini. Firman yang akan kami dengarkan. Dua hamba-Mu, Mayor Marlin dan Jonggi Sibarani yang telah mempersiapkan diri. Namun oleh karena kelemahan tubuh yang harus dialami oleh Mayor Jonggi, biarlah persiapan yang ada saat ini Tuhan akan berkati, akan menjadi berkat yang luar biasa bagi kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kehidupan kami, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kaum ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbahagialah hari ini. Namun bukan berarti hanya kaum wanita yang berbahagia. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita pun berbahagia. Oleh karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan yang indah bagi kita untuk menikmati berkat Tuhan melalui persekutuan, di mana kita boleh bersama-sama saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Satu bagian firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita pagi hari ini dalam merenungkan firman-Nya terdapat di dalam Amsal pasal 1 ayat 7, 8 dan 9. Amsal 1 ayat 7, 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Firman Tuhan pagi ini memberikan kepada kita gambaran betapa luar biasanya tugas seorang ibu. Ibu adalah wanita hebat. Ibu adalah wanita hebat. Kitab Amsal merupakan kitab yang ditulis oleh Raja Salomo yang isinya dikenal dengan hikmat dan kebijaksanaan. Tercatat bahwa Salomo menuliskan sebanyak 3.000 Amsal dan 1.005 kidung pujian semasa hidupnya. Namun dalam kitab Amsal pun ada beberapa penulis lain yang mungkin tidak terlalu terkenal, tetapi tetap bagian ini menjadi Amsal atau kata-kata bijak, kata-kata nasihat yang luar biasa bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini Gereja Bala Keselamatan di Indonesia merayakan Hari Ibu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu adalah wanita yang telah melahirkan seorang anak. Juga berarti sebutan untuk wanita yang sudah bersuami atau panggilan hormat kepada wanita baik yang sudah bersuami maupun belum. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya mengajak kita dalam beberapa saat sejenak merenungkan, membayangkan ibu yang sudah melahirkan kita. Atau bagi kita mungkin ada ibu pengganti dari ibu kandung, ya, sebagai ibu rohani kita, sebagai kakak, sebagai sahabat. Mungkin saudara bisa merenungkan sejenak apa yang telah ia perbuat, apa yang telah ia korbankan untuk kehidupan kita. Apa yang ada di benak saudara saat ini? Apakah seorang sosok ibu
yang lembut, yang baik, panjang sabar, atau sosok seorang ibu yang tegas, disiplin, atau lain sebagainya. Apa yang saudara bayangkan tentang sosok wanita tersebut? Apapun itu, saya percaya bahwa ibu merupakan sosok yang sangat istimewa, yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Ibu yang sudah mengandung selama 9 bulan. Ibu yang berjuang untuk melahirkan kita ke dalam dunia. Ibu yang merawat dan mengajar kita tentang banyak hal. Ibu adalah seorang yang seringkali cukup sederhana. Pekerjaannya sederhana, sikapnya sangat sederhana. Barangkali dia seorang petani, barangkali dia seorang pekerja, atau bahkan hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Macam-macam profesi yang saat ini sudah dilakukan oleh seorang ibu demi keluarganya. Bahkan harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menurut pemikiran kita hanya dilakukan oleh seorang pria. Saya tahu saudara pernah melihat atau mendengar kisah seorang wanita yang menjadi supir truk kontainer. Ya, saya bawa motor aja nggak bisa. Dia bawa truk kontainer, saudara. Mobilnya berat, besar, isinya juga pasti besar-besar dan berat. Perjalanannya jauh. Dan teman-teman sepekerjaannya ya belum tentu orang-orang yang baik-baik. Ada juga ibu atau wanita yang menjadi tukang ojek. Sekarang istilah kerennya ojol. Ya. Ojek online. Ada yang menjadi buruh pengangkut atau pengangkat belanjaan di pasar. Bahkan ada yang menjadi seorang usahawan. Istilahnya, kerennya. Dia ya pekerjaannya adalah berjualan. Jualannya sederhana. Barangkali hanya pisang goreng, kue-kue basah. Ataupun pekerjaannya adalah seorang guru tadi ya, seperti Ibu Bayu. Ya, pengalaman yang luar biasa. Semuanya dikerjakan untuk kehidupan keluarga. Jika kita membayangkan apa yang dilakukan seorang ibu, seringkali kita begitu heran dan takjub. Sebuah video klip pendek pernah saya saksikan yang memberitahukan jika manusia punya kekuatan menahan sakit 40%, maka seorang ibu atau seorang wanita menahan sakit lebih daripada itu. Kemampuannya luar biasa, kehebatannya begitu tidak diragukan lagi. Kalau hari ini kita membanggakan atau menceritakan kebaikan, kehebatan seorang ibu, seorang wanita, bapak-bapak jangan iri ya. Karena bulan depan pasti bapak-bapak yang akan dipuji. Sekarang kita dengar bagaimana kehidupan seorang ibu. Ibu atau wanita menjadi sosok yang luar biasa dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Ada istilah kalau bapak pegang satu pekerjaan dalam waktu 1 jam, maka ibu bisa sampai 3-4 pekerjaan dalam 1 jam. Ya.
Ketika dia harus gendong anaknya, dia harus setrika, sementara dia harus masak. 3 pekerjaan bukan? Itulah kehebatan wanita. Bukan berarti karena saya wanita kemudian saya membanggakan diri atau sombong ya, tidak. Bahkan sementara gendong anak, setrika, lagi masak, si anak yang satu bertanya, Mama, dalam pelajaran online di sekolah, ini jawabannya apa, Ma? Si ibu pun kemudian membagi pikirannya. Oh iya, itu jawabannya ini, Nak. Dengan cepat ibu itu menjawab. Ya, kadang-kadang saya juga sedih kalau tidak bisa menjawab pertanyaan anak-anak saya. Mungkin saya tidak terlalu pintar. Tapi saya berusaha, harus ada yang bisa disampaikan, diberitahu. Barangkali sedang pusing memikirkan pekerjaan, melakukan banyak hal, tetapi seorang ibu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Itulah kehebatan seorang ibu. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari nasihat Raja Salomo. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kata ajaran dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti segala sesuatu yang diajarkan, nasihat, petua, atau petunjuk. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang diajarkan di dalam lingkungan rumah secara internal, bukan dari sekolah secara formal. Artinya, mereka diajar dalam lingkungan rumah dengan pengetahuan-pengetahuan praktis. Diberitahukan banyak hal tentang bagaimana mengucapkan kata maaf, terima kasih, tolong. Dan 3 kata ini bisa membentuk pribadi anak menjadi pribadi yang baik. Seandainya kita sebagai seorang ibu tidak pernah mengajarkan anak untuk mengatakan maaf, saya curiga ketika anak ini besar nantinya, dia tidak akan pernah merasa salah. Atau seorang ibu tidak pernah mengajarkan anaknya untuk mengucapkan terima kasih, maka ketika anak ini besar, anak ini tidak pernah bisa menghargai orang lain. Demikian juga dengan kata tolong. Tolong bukan berarti kita lemah, kita nggak mampu, kita nggak kuat, bukan. Tolong adalah menunjukkan bahwa kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain. Karena toh kalau kita mati nantinya, tidak seorang pun yang bisa membawa tubuhnya sendiri masuk di dalam kubur. Itu sebabnya kita perlu orang lain. Kita perlu mengajar anak untuk berempati. Kepekaan hati diperlukan agar anak-anak menjadi pribadi yang baik. Seorang ayah juga mendidik, sudah pasti. Sekalipun pekerjaan mereka lebih banyak di luar, tetapi mereka juga punya peranan dalam mendidik. Dalam arti memelihara, memberikan nafkah, memberikan kebutuhan-kebutuhan bagi istri dan anak-anaknya. Memberikan tuntunan, pimpinan, sehingga anak-anaknya, keluarganya dapat diarahkan. Makna ajaran ibu kepada anaknya adalah segala sesuatu yang diajarkan berarti semua aspek, mulai seorang anak belajar berjalan. Ya, biasanya ini yang pegang duluan anak berjalan adalah ibu. Karena ayah biasanya bekerja di luar. Dan ibu sangat memperhatikan tumbuh kembang anak. Memperhatikan kemajuan-kemajuan yang didapatkan oleh anaknya. Kalau tiba-tiba kemudian sang ayah pulang dan anak bisa mengatakan, "Papa," pasti seorang ibu telah mengajarkannya untuk memanggil dan menghargai ayah dalam kehidupannya. Ibu adalah seorang penasehat dalam rumah, menasihati anak-anaknya, mana yang baik dan tidak baik. Seorang ibu juga
memberikan arahan ketika anaknya sedang dalam persoalan yang sulit. Ibulah yang seringkali mendampingi dan menuntunnya. Ibu memberi petunjuk, mengarahkan anak-anaknya ketika anak-anaknya mulai kehilangan arah. Maka ibu tidak jemu-jemu memberikan arahan agar anaknya tidak salah melangkah. Namun seringkali kebaikan seorang ibu dibalas dengan hal-hal yang tidak baik. Saudara pasti pernah mendengar ketika seorang anak justru membalas nasihat ibunya dengan pukulan, kemarahan. Karena ia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dia marah. Anak ini marah dan memukul ibunya. Kita dapati keadaan ini sedang terjadi di masa-masa ini. Itu sebabnya dibutuhkan seorang ibu yang kuat, memiliki hati yang besar, penuh dengan kasih dan pengampunan. Sekalipun ia seringkali sudah disakiti dengan kata-kata kasar yang seringkali diucapkan oleh suami atau oleh anak, ibu seringkali memiliki hati yang begitu luas untuk memaafkan, untuk mengasihi, untuk memaklumi. Oh, barangkali anak saya sedang capek, makanya dia marah-marah. Oh, barangkali suami saya sedang lelah, banyak pikiran, banyak masalah dalam pekerjaannya. Makanya dia seperti itu. Ibu adalah seorang guru di dalam rumahnya. Ibu merupakan seorang Wonder Woman, wanita hebat dan luar biasa. Ketika anggota keluarganya sakit, maka ibu harus tetap sehat dan kuat untuk mengurus keluarganya. Sekalipun mungkin ia sendiri ada dalam kelemahan tubuh. Itu sebabnya ibu menjadi sosok wanita hebat dalam keluarganya. Ibu harus menjadi seorang pahlawan yang membela anak, membela suami, membela keluarganya. Ada banyak hal yang dilakukan seorang ibu. Menjadi perawat yang baik, menjadi polisi yang baik ya, dalam arti menjaga, menghindarkan anaknya dari hal-hal yang tidak baik. Ada banyak hal yang dilakukan seorang ibu untuk menjaga, mengasihi, dan menolong keluarganya. Sejak ia menikah, bahkan sampai ia menutup mata. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbahagialah bagi kita sekalian yang memiliki, yang pernah mengenal ibu kita. Sayangilah mereka dan doakanlah mereka. Tidak semua dari kita bersama dengan ibu terkasih saat ini. Oleh karena pekerjaan, oleh karena kehidupan rumah tangga, kita harus sudah berpisah dengan orang tua, dengan ibu kita. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan begitu mengasihi ibu saudara. Wanita yang telah melahirkan dan membesarkan saudara. Apakah ia ada bersama dengan saudara saat ini? Ataukah ia tidak lagi bersama dengan saudara saat ini? Ingatlah, berterima kasihlah kepada Tuhan. Itu sosok hebat yang pernah ada dalam hidup saudara. Yang kalau sampai saat ini ia masih hidup, masih ada, ia pasti mendoakan saudara. Mengingat saudara. Sekalipun saudara sudah punya keluarga, saudara sudah mandiri, tetap ibu akan berdoa untuk saudara. Dan mengingat saudara, apapun keadaan saudara. Itu sebabnya kita perlu berdoa dan mengingat, mengungkapkan terima kasih kita kepada mereka. Kita tidak perlu kecil hati, kita tidak perlu bersedih. Wah, tidak ada lagi ibu saya. Saya juga sudah tidak punya ibu. Maksudnya yang kandung ya.
Sekalipun saya punya ibu sambung yang juga menjadi wanita yang hebat dalam kehidupan saya. Saya punya banyak ibu-ibu rohani yang terus memberikan kekuatan, dorongan, bahkan doa-doanya bagi saya. Saya punya sahabat-sahabat wanita yang luar biasa, yang terus memberi dukungan dan semangat buat saya. Untuk mereka lah saya berdoa. Bahkan saya punya jemaat kaum wanita, para ibu, para istri yang hebat dan luar biasa, yang justru lebih kuat dari saya. Untuk mereka lah saya berdoa, supaya Tuhan memberkati dan menolong dalam kehidupan mereka. Karena itu pagi hari ini bersama-sama kita diberikan kesempatan untuk dapat mengungkapkan terima kasih kita. Kita akan masuk dalam prosesi untuk memperingati Hari Ibu. Kita akan nyanyikan nyanyian nomor 201. Maukah kau tahu pada siapa ku persembahkan bunga? Kalau bunga sebenarnya tidak awet ya. Tetapi bunga melambangkan kasih. Bunga melambangkan cinta. Bunga melambangkan keindahan. Itu sebabnya para wanita digambarkan sebagai bunga-bunga yang indah. Pagi ini saya memberikan kesempatan bagi kaum wanita atau ibu yang ada di tempat ini untuk berdiri di depan, yang ada dalam gereja ya, untuk berdiri dan bersama-sama nanti kita akan memberikan ucapan selamat Hari Ibu. Sebagai bentuk dukungan kita sebagai seorang sahabat, sebagai seorang anak, sebagai seorang saudara di dalam Tuhan. Yang di rumah pun kesempatan yang indah bagi saudara. Hari ini menunjukkan dan mengungkapkan terima kasih saudara kepada istri, kepada ibu dari anak-anak atau dalam kehidupan saudara. Ungkapkanlah terima kasih untuk semua pengorbanan yang telah diberikan dalam kehidupan kita. Sementara pujian ini dinyanyikan, kaum ibu atau para istri akan mengambil tempat di depan. Dan sesudah kita nyanyi ayatnya yang kedua, maka saya memberikan kesempatan atau hormatan kepada Mayor Handoko dan Bapak Bayu sebagai Sersan Mayor Korps untuk memberikan tanda terima kasih dari gereja bagi kaum ibu atau istri untuk menjadi kenangan yang indah bagi mereka dalam menjalani hidup ini. Saya berterima kasih kemarin selama kurang lebih 2 hari ada kesempatan bagi saya untuk membawa souvenir ini bagi beberapa ibu yang biasanya suka hadir dalam ibadah, tapi mungkin mereka tidak bisa hadir nantinya. Kiranya itu akan menjadi berkat, sehingga pagi hari ini ketika di gereja ini diberikan ucapan selamat, kita pun di rumah dapat memberikannya bagi ibu atau istri kita yang kekasih. Mari kita nyanyikan pujian ini. Maukah kau tahu pada siapa ku persembahkan bunga? Kaum ibu atau istri akan berdiri di depan. Terima kasih.
bersama dengan orang yang kita kasihi. Bukan berarti kita tidak punya siapa-siapa yang mengasihi kita ya. Tetaplah berdiri di depan dan nikmati. Ayat kedua kita nyanyikan. Sementara itu, kalau saudara ada yang membawa sesuatu untuk ibu kekasih, saya persilakan. Kalau tidak, Mayor Handoko dan Bapak Bayu akan memberikan tanda kasih bagi kaum ibu atau istri yang sudah berdiri di depan. Setiap hari ku melihat ibu kerja tak benar, rupanya bagi anaknya kerja tak dirasa berat, dengan suka dan setia jaga akan setiap ibu akan mendapat satu bingkisan sebagai tanda kasih. Dan saya berharap yang di rumah pun dapat menunjukkan tanda kasih itu bagi ibu atau istri di tengah keluarga dan rumah tangga. Sementara musik terus dimainkan, tanda kasih akan terus diberikan sesuai dengan nama. Pagi ini juga saya mau berterima kasih kepada Ibu Intan yang juga turut menyisipkan souvenir kecil untuk kaum ibu. Terima kasih Ibu Intan sudah berbagi dan menjadi kenangan yang indah bagi para wanita hebat yang ada di depan saat ini. Kita harus maklumi jika tidak ada keluarga, anak-anak kita, suami kita yang memberikan ucapan selamat. Karena mereka juga harus menjaga diri. Tetaplah menjadi kuat dan hebat. Sudah ada semua, sudah dapat. Ya, saya berharap semua sudah mendapatkan bingkisan. Inilah tanda kasih kami dari gereja bagi kaum wanita, para ibu, para istri yang hebat. Yang di rumah kalau belum dapat, kami akan usahakan dalam 1-2 hari ini mengantarkannya bagi saudara.
Tapi bagi mereka yang sudah mendapatkannya dan tidak sempat beribadah secara khusus, selamat Hari Ibu buat Ibu Kolonel Widiawati Tampai. Selamat Hari Ibu buat Ibu Mayor Marlin Sibarani, Ibu Kapten Dian Harimukti, Ibu Mayor Murgiati Yudi, Ibu Kapten Febe Ambitan, selamat Hari Ibu. Ibu Susana, selamat Hari Ibu. Terima kasih Anda sudah menjadi wanita-wanita hebat. Sekalipun mungkin saya tidak dapat menyebutkan nama Anda satu persatu. Tapi saya tahu Anda telah menjadi wanita-wanita yang hebat. Dan bagi saudara-saudara sekalian yang mungkin tidak lagi bersama dengan anak-anak atau suami, Tuhan Yesus selalu menyertai. Menjadi kekasih hati yang luar biasa bagi kita. Sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena kita tahu kita punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Selamat pagi Ibu Ernawan. Selamat pagi dan selamat Hari Ibu. Juga buat Ibu Intan, Ibu Diana yang jadi oma hari ini tidak bisa beribadah karena cucu sedang sakit. Jadi harus mendampingi anak kekasih Cynthia untuk merawat cucu kekasih. Dan mungkin tidak kami sebutkan satu persatu, tapi saudara ada di hati kami, di hati Tuhan Yesus. Ingatlah Tuhan mengasihi saudara. Kita akan nyanyikan kor Allah kuasa melakukan segala perkara. Tuhan Yesus berkuasa menolong saudara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh menikmati waktu yang indah di mana kami boleh bersama-sama merasakan sukacita, kebahagiaan. Sekalipun mungkin kaum wanita yang ada di hadapan kami tidak bersama suami atau anak, tapi kami tahu bahwa kami bersama-sama dengan saudara-saudara di dalam Tuhan yang mengasihi, yang mendoakan kami. Kami boleh tetap kuat dan hebat, kami boleh tetap menjadi wanita-wanita yang hebat saat ini. Karena doa, karena dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap wanita yang hari ini berbahagia. Tuhan memberkati setiap wanita yang hari ini menikmati sukacita. Ada ungkapan terima kasih untuk semua pengorbanan dan kasih yang telah kami berikan. Kami tahu Tuhan kami sangat terbatas. Tetapi kami mau menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Engkau memberkati rumah tangga kami, keluarga kami. Memberkati suami ataupun anak-anak kami. Dan kalau hari ini kami pun tidak bersama dengan ibu kekasih kami, tidak bersama dengan istri kekasih kami, Tuhan Engkau tetap memberikan sukacita itu dalam kehidupan kami. Supaya dengan sukacita itu memampukan kami untuk terus memuliakan Tuhan, untuk terus melakukan kehendak-Mu, dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Sehebat apapun pemberian yang kami berikan itu tidak dapat menggantikan betapa besarnya kasih dan pengorbanan seorang ibu atau seorang istri dalam hidup kami.
Tetapi pagi ini dengan sesuatu yang sederhana, kami ingin mengungkapkan terima kasih kami, permohonan maaf kami, sehingga hati setiap ibu atau istri yang ada dalam kehidupan kami boleh merasakan sukacita dan kebahagiaan. Tuhan memberkati kaum wanita yang ada di dalam ruangan gereja ini. Tuhan memberkati kaum wanita, para ibu, para istri yang ada di rumah masing-masing. Bahkan saudara-saudara kami yang mungkin tidak lagi bersama dengan ibu kekasih, dimanapun mereka berada saat ini, biarlah Tuhan juga memberkati, supaya mereka boleh menjadi ibu yang hebat, yang tetap menunjukkan kasih di tengah segala keberadaan hidup mereka, yang sekalipun harus terpisah jauh, mereka tetap menjadi wanita-wanita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Ibu, Tuhan berkati dan silakan duduk. Kita akan menyaksikan beberapa anak-anak mengungkapkan terima kasih mereka melalui video yang sudah dikirimkan. Dan saya persilakan tim multimedia untuk menunjukkan video-video tersebut. Silakan. Ya, sabar suaranya. Ya, bisa diulangi dari awal. Mama galak sih. Mama nggak galak. Dikit galak. Enggak. Mamaku itu galak, cerewet, dan sangat disiplin. Mami itu orangnya nggak galak, lebih ketegasan. Tasa, mamanya galak nggak? Ya. Ah, mamanya baik nggak? Iya. Tasa sayang mama? Ya. Gimana kalau sayang mama? Dan juga Lovea sayang sama mama. Kenapa? Karena mama sudah mengurus Lovea dari sejak Lovea kecil hingga besar, hingga Lovea memiliki adik perempuan. Sayang sekali Mama yang rawat Duta sampai di sini, Mama yang rawat Duta sampai sebesar ini, Mama yang peluk Duta, Mama yang sayang Mama yang mendoakan Duta dan Papa. Dan sayang banget sama Mami karena Mami udah ngebesarin aku, ngelahirin aku, dan udah ngejaga aku. Udah sabar banget menghadapin aku. Tapi aku menyayanginya karena mama telah menjagaku, merawatku,
melindungiku dan bantuku ketika aku ada kesulitan. Sayang, Kenapa kakak sayang? gara-gara mama nyuci piring, semua mama yang lakukan. Mama, kalau aku lagi sakit, mama isi botol, Mama yang apa lagi? mama yang masak. Sayang, karena mami udah lahirin Boy, sama udah ngajarin Boy pelajaran, sama udah besarin Boy dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Mama untuk semua yang sudah kau berikan. Terima kasih untuk semua nasihatmu. Dan sekarang aku mulai mengerti semua amarahmu adalah demi kebaikanku dan karena kesalahanku. Terima kasih Mama. Selamat Hari Ibu Mami, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk semua kasih sayang yang Mami berikan kepada Putri. Terima kasih sudah menjadi Mami yang paling sabar dan yang paling baik dalam kehidupan Putri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mami, I love you. Ibu sudah selalu ada buatku. Selamat Hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, harus jadi anak yang pintar, yang baik, ingat sama Tuhan, selalu bersandar kepada Tuhan. Segala sesuatu itu semuanya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Ibu, Mama Lila, Oma Lila. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Terima kasih karena selalu ada di setiap suka maupun duka. Terima kasih untuk cintamu. I love you always, Mama. God bless you. Terima kasih untuk Mama yang sudah menjadi Mama yang baik dan sabar. Terima kasih juga telah bantu Yunus dalam pelajaran Yunus dan jadi Yunus anak yang pintar. Selamat Hari Ibu, Mama yang sayang. Muah, muah. Thank you. Dan terima kasih Mama selalu berjuang untuk merawat Duta, Kakak Abil, semuanya, keluarga lain-lain teman-teman. Selamat Hari Ibu. Thank you Mami, makasih. Bilang apa sama Mama? Bye. Bom. Terima kasih Mama. Selamat Hari Ibu. I love you. Thank you Mom. Happy Mother's Day. Ya, kita beri tepuk tangan. Ya, itulah anak-anak kita yang selalu membawa keceriaan. Terima kasih apa yang sudah dilakukan oleh tim multimedia, juga para guru sekolah minggu. Biarlah itu menjadi berkat bagi kita sekalian yang terus mengingatkan akan kasih yang begitu besar dari seorang ibu, seorang istri dalam kehidupan kita. Tuhan juga memberkati anak-anak, bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat, yang tetap mengasihi dan menghormati kedua orang tua. Biarlah pagi ini kita boleh pulang dengan satu kenangan yang indah, bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita sekalian. Saudara sekalian, terima kasih. Kita boleh mengikuti acara pagi hari ini. Dan biarlah kita terus mendukung dalam doa untuk semua kegiatan yang ada. Saat ini sebelum saya menyampaikan pengumuman, ada satu video yang berisi sepatah kata atau pengumuman dari Komandan Divisi akan diputarkan. Oh, Ibu Komandan Divisi ya, saya persilakan untuk diputarkan. Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Di hari yang spesial ini, dalam rangka Hari Ibu tahun 2021, kami mengucapkan terima kasih kepada para orang tua, ibu rohani di gereja, LKSA, LKSLU, pendidikan dan rumah sakit yang telah berperan sebagai pembimbing, pengajar, penuntun dalam pertumbuhan iman, tidak hanya secara fisik, tetapi kehidupan rohani anak-anak kita, sehingga mereka bertumbuh dan kuat dalam menjalani hidup ini. Amsal 31 ayat 29,
Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi Engkau melebihi mereka semua. Atas nama Kantor Pusat Divisi Jawa dan Bali, kami ucapkan selamat Hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Kantor Pusat Divisi Jawa Bali mengucapkan selamat Hari Ibu tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Ya, itulah sepatah kata yang disampaikan oleh pemimpin pelayanan wanita divisi, Letnan Kolonel Herlina. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati dalam tugas pelayanan dan kita juga diberikan semangat, dorongan agar menjadi wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita rohani yang akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Pengumuman untuk minggu yang akan datang. Sepanjang minggu yang akan kita jalani, pada hari Rabu ada kegiatan Kadet Korps atau pelayanan bagi orang muda dalam pembinaan rohani mereka yang dipimpin oleh Kapten dan Nyonya Harimukti pada jam 7 malam. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Jam 8 pagi. Sedianya ibadah ini akan dipimpin oleh Kolonel Yusak dan Widiawati Tampai. Oleh karena beliau saat ini sedang dalam masa isolasi mandiri, seperti yang kita sudah ketahui bahwa beberapa hamba Tuhan juga mengalami COVID sehingga mereka harus menjalani isolasi mandiri, bahkan ada yang harus dirawat di rumah sakit. Maka Kolonel Yusak Tampai sudah menolong dan mengatur untuk segala sesuatunya sehingga ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan dipimpin oleh Kapten dan Nyonya Ngaidi. Hadir bersama-sama di tempat ini dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Mei jam 4 sore ada ibadah PKW, jam 7 malam ada ibadah gerakan pembawa sulu. Pada hari Sabtu doa pagi akan dipimpin oleh kandidat Astuti dan persiapan ibadah jam 7 malam oleh tim musik, singer, dan multimedia. Pada hari Minggu yang akan datang, ibadah kesucian akan dipimpin oleh Kapten Dian dan Damar Harimukti. Dan ibadah PKP akan dipimpin oleh Mar Handoko. Selanjutnya bersamaan dengan itu, ibadah sekolah minggu dan prajurit muda. Demikian kegiatan kita sepanjang minggu yang akan berjalan. Selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita akan menyapa mereka. Terima kasih untuk kehadirannya bergabung pagi hari ini. Bapak Danus, ya. Selamat pagi bersama Ibu. Selamat pagi, Tuhan berkati. Tidak bisa hadir bersama dengan kita, tapi saya percaya dimanapun berada selalu memberi semangat dan dukungan ya. Kemudian Bapak dan Ibu Kolonel Yusak dan Widiawati Tampai, selamat pagi. Harap sudah lebih kuat dan sehat ya, sekalipun harus menjalani isolasi mandiri. Tapi saya percaya berkat Tuhan akan terus dianugerahkan dalam pekerjaan dan pelayanan. Selamat pagi juga bagi Kapten Jeffrey dan Febo Ambitan. Selamat pagi, Tuhan berkati ya bersama si kecil. Selamat pagi juga bagi keluarga Kapten Mayor Jonggi Sibarani, bagi Ibu Ernawan Panjaitan, bagi keluarga Ibu Intan dan Bapak Markus Benyamin. Kemudian bagi Ibu Dwi, kemarin Ibu Dwi sakit ya, kami mungkin hanya bisa lewat dan menitipkan sesuatu supaya pagi ini menjadi obat buat Ibu Dwi ya. Selamat pagi, semoga sudah lebih baik. Kemudian beberapa jemaat saya mungkin tidak bisa baca satu persatu. Tadi karena tiba-tiba harus mempersiapkan diri, jadi saya zoomnya belum nyantol ya sampai sekarang, maaf. Jadi saya tidak bisa lihat mungkin satu persatu.
Ya, kita lihat Ibu Ira bersama suami, keluarga Bapak Gustaf. Selamat pagi, sudah lama ya kita tidak beribadah bersama. Kemudian ada keluarga, ada Bapak Anjas, Barani, ada Ibu Stefani Rahel. Ibu Stefani Rahel kerja di Surabaya, sementara anak dan ibu ada di Turen, ya. Ya, jadi mereka oleh karena pekerjaan harus berpisah. Ada Meswita Patricia dan keluarga Bapak Kade di Padasuka. Selamat pagi. Ada Joshua. Selamat pagi Joshua. Tuhan memberkati dalam pekerjaan. Kemudian ada Ibu Diana Lesmana. Semoga cucu sehat ya. Ada Ibu Marti. Ibu Marti selamat pagi. Boleh saya kirim ya hadiahnya? Kirim alamatnya supaya kami bisa kirim souvenirnya untuk Hari Ibu ya. Oke, ada Ibu Erna Panjaitan juga ya, keluarga lainnya mungkin saya tidak sebutkan. Ada Ibu Susana, selamat pagi. Ada Mayor Marlin, selamat pagi. Wah, luar biasa. Bagaimana keluarga-keluarga jemaat Tuhan diberkati. Ada Cinta, tentu juga bersama keluarga kekasih Bapak dan Ibu Mayor Mardi Yudi. Kapten Dian dan Damar Harimukti sedang memimpin ibadah di Korops 2 Surabaya, Bandung ya, di sekolah. Jadi tidak bisa hadir di sini, tapi saya percaya mereka jadi berkat yang luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran kita sekalian. Gary, how are you? I miss you. Terima kasih Gary sudah hadir bersama kita. Beberapa waktu lalu memang sakit, tapi saya percaya Tuhan sudah pulihkan keadaannya. Terima kasih untuk kehadiran kita sekalian pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dan pada akhirnya kita harus mengakhiri ibadah pagi ini. Biarlah kita boleh pulang dengan sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Mayor Handoko akan menyampaikan doa penutup dan berkat bagi kita. Mari kita bagi berdiri, kita sambut berkat Tuhan dengan doa. Kita menyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu Ajaib Tuhan. Kami Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tentu Ia peliharaku. Pagi, selamat hari
Minggu, selamat Hari Ibu. Tuhan memberkati. Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu, Tuhan Tante berkati. Susan, Mama Lovea. Kak Intan, selamat Hari Minggu. Kak Intan, makasih ya. Selamat Hari Minggu. Kenang-kenangannya. Semuanya. Ibu Erna, selamat Hari Ibu. Ibu Mayor semuanya, selamat hari. Ibu Mayor, selamat Hari Ibu. Selamat Hari Minggu semua. Ya, Pelayanan. kita akan berdoa bersama dengan yang di rumah juga, yang Zoom, saya persilakan. Minggunya enggak? Hah? Hah? Lucu Tasya. Ya, dadah, pamit dulu. Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus berkati semua. Tuhan Yesus memberkati semua. Berkati, Tuhan berkati. Ibu-ibu, Ibu Erna, Selamat Hari Ibu ya, Kak Marlin. Ibu Febe, Bunda Susan, selamat Hari Minggu. Kapten Mayor, selamat Hari Minggu. Bunda kemarin nggak bisa ikut PKW saya.